Ku ingin menyapamu tapi sayangnya kau Ini termasuk saya paling ngeri nih Bu ketika saya proses persalinan. Harus sobek. Sobek ya. untung aja selalu dekat di kalbuku, selalu di kalbu. Sudah begitu dalam di kalbu, sampai ku bawa kau dalam mimpi. Rasanya Setiap gimana? padamu penuhi pandangku sampai ku tak mau. Satu pertanyaan lagi nih, biasanya untuk wanita-wanita yang sedang hamil, termasuk saya, paling ngeri nih Bu ketika saya proses persalinan. Harus sobek. Sobek nggak mau di itu Bu, nggak mau dijahit gitu kan. Rasanya gimana gitu kan? Ya itu menu sebenarnya menu andalan di klinik bersalin tuh itu. Oh, di sini Ya, ada Bu. ada. Jadi Oke, sekarang tuh sudah ya. ada gimana caranya biar persalinan tuh nggak robek. Nah Oh. itu bisa kita antisipasi. Iya. Nggak bisa instan. Oh, nggak Jadi bisa dengan instan. pemijatan perineum, pijat Perineum, perineum, iya. perineum. Pijat perineum. Mm-mm. Jadi si organ reproduksi bagian luarnya itu kita pijat bagian perineumnya ya, bagian luarnya aja. Nanti biasanya suaminya sih yang melakukan, kita kasih tutorialnya. Nanti searching aja di Google ya. Tapi perineum. kalau searching di Google itu biasanya lebih rumit. Oh, lebih rumit. Klinik buah hati itu yang paling praktis. Ah, gitu. Karena udah kita modifikasi dan ternyata pada saat persalinan itu ya bener-bener nggak robek, nggak lecet sama sekali. Jadi bener-bener nipasnya itu nikmat, enak, nyaman gitu. Oh, gitu. Nah, Bu, untuk proses ke metode itu gitu, berapa minggu ketika kehamilan? Oh, 34 minggu. Oh, 34 minggu. Jadi 8 bulan lebih lah. 8 bulan lebih baru akan melakukan proses metode itu, pijat perineum. perineum. Itu benar-benar semua pasien yang sudah melakukan itu memang tidak sobek. Jadi gini, tergantung kelenturannya ya. Cuman kalau pijat perineum itu biasanya derajatnya kalaupun robek derajat ringan. Hanya lecet doang gitu. Meminimalisir. Hanya meminimalisir biar jangan robeknya terlalu banget. Jadi kita ada upaya jangan sampai harapan kita nggak robek. Tapi kalaupun robek dia minimal banget, paling lecet doang seperti itu. Berarti aman, tidak dijahit. Itu yang paling kadang-kadang wanita-wanita belum pada tahu tuh apa sih ibu-ibu di Indonesia itu kayaknya belum pada tahu. Jadi baru sekarang ini kita. Sekarang ini. Sempat kita adain seminarnya juga seperti itu. Iya, dari rumah bersalin ini. Tuh, buat sahabat Dimsum yang memang berencana untuk kehamilan lagi gitu kan, atau sekarang sedang hamil. Jadi jangan kemana-mana, kesini aja ke rumah bersalin buah hati, karena di sini ada metode di mana kita akan meminimalisir proses persalinan yang kita khawatirkan adalah robek atau dijahit gitu ya itu. Jadi kesini aja ke Ibu Bidan Nur Asia. Jadi untuk sahabat Dimsum ataupun wanita yang ada di luar sana yang sedang hamil, mau bersalin bingung, tinggal datang aja ke rumah bersalin buah hati Bidan Nur Asia yang ada di Perumahan Bumi Teluk Jambe, Blok LD nomor 18. Oke, nih Bu, kan tadi kita sudah membahas mengenai proses persalinan gitu kan. Saya pingin tahu Bu gimana untuk bisa daftar ke sini nih untuk konsultasi lah ya dengan Ibu gitu. Apakah memang kita harus datang ke sini untuk mendaftar atau memang bisa by phone untuk, atau kita harus booking dulu seminggu sebelumnya gitu. Gimana sih Bu prosesnya untuk bisa konsultasi di sini? Intinya datang aja ke sini, daftar langsung dan kita layani. Kecuali memang untuk vaksin bayi itu memang kita ada pendaftaran dijadwalkan. Dijadwalkan. Kalau untuk vaksin bayi itu kayak vaksin BCG sama campak itu karena memang kemasan vaksinnya tidak praktis. Kalau untuk yang lain-lain datang aja langsung seperti biasa. Tapi Bu, informasinya jadi
obatnya itu kan tidak hanya dari dalam ya Bu ya, Iya, vaksin untuk bayi ya. Iya. Ada juga mungkin Vaksin impor. klien-klien ibu mungkin yang pingin bayinya yang dapat vaksin impor, berarti ada juga di sini. Ada. Yang itu biasanya kayak DPT tanpa panas sama PCV ya. Yang biasanya yang panas-panas dia pengen yang tanpa panas gitu kan. Itu pasti kita vaksinnya vaksin impor. Oh gitu. Jadi ada perbedaan. Iya. Kalau vaksin yang lokal mah datang aja, kita selalu ready. Selalu ready ya. Oh, jadi memang untuk yang vaksin yang obat dari luar berarti memang ada jadwal khusus ya yang harus di janji dulu kadang. Oke, siap. Nih Bu, Ibu sudah bertahun-tahun menjadi bidan senior nih, gitu. Ada nggak sih Bu, gitu, keluhan sebagai seorang bidan, gitu kan? Ada lah. Oh, ada juga ya. Ada pasti. Yang jelas sih, Bu? itu beban mental, tanggung jawab itu kalau bidan itu kayaknya dua ya. Iya, dua, ibu sama bayi. Jadi beda kalau melahirkan di rumah sakit itu ada dokter kandungan kayaknya bertanggung jawab itu untuk ibunya aja. Terus kalau ada dokter anaknya kan, itu kalau bayinya itu bagian dokter anaknya gitu kan. Tapi kalau bidan itu persalinan tuh ya ibu sama bayi gitu. Dua-duanya. Nah, jadi kalau ada masalah di bayi itu kadang kendalanya ya mungkin karena di rumah sakit sekitaran itu belum banyak nicunya gitu kan. Jadi kita kalau ngerujuk tuh ada kadang tidak ada fasilitas itu, kadang penuh segala macam. Nah, kadang harus merujuk keluar kota, misalnya ke Jakarta atau ke Bandung. Nah, itu sih kendalanya. Kendala. Selama ini ya, kalau kasus-kasus ibu mah biasanya sih sudah bisa tertangani dengan di rumah sakit Kerawang sini. Cuman kalau untuk bayinya itu untuk gitu. bayinya berarti yang agak kesulitan ketika harus merujuk. Fasilitas nicunya penuh karena kan di rumah sakit itu hanya beberapa rumah sakit Kerawang yang punya fasilitas nicu, itu aja. Gitu. Kendalanya. Ya mudah-mudahan sih ada solusi ya Bu ya dari keluhan dari para ibu bidan. Solusinya ya mudah-mudahan setiap rumah sakit itu punya nicu itu aja. Mudah-mudahan ini bisa didengar ya Bu ya. Dan untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang berkepentingan di atas sana, yang ada di Kabupaten Karawang, mudah-mudahan bisa mendengarkan ini gitu, dan mudah-mudahan nanti fasilitas rumah sakit yang ada di Karawang semakin komplit lagi ya Bu. Karena memang untuk kesehatan ibu dan anak itu penting sekali gitu. Nah Bu, harapan dari Ibu ketika sekarang nih punya klinik rumah bersalin buah hati, apa sih Bu harapannya di tahun 2022 ini? Harapannya untuk wanita Indonesia mungkin ya, wanita ibu-ibu Indonesia sih harapannya ya kita itu lebih memperhatikan ya kesehatan organ reproduksi ya. Itu agar nanti kita ke depannya sehat, menjalani masa tua dengan sehat gitu kan. Tapi kenyataan di lapangan kan enggak kan? Iya. Usia 17 tahun udah nikah gitu kan. Kadang datang ke kita usia 20 tahun anaknya udah 4 gitu kan. Terlalu dekat ya. Ada yang udah tua juga ada gitu kan. Melahirkan udah anak pertama 40 tahun juga ada gitu kan. Nah itu biasanya itu sih resiko-resikonya ya. Jadi harapan yang ke depan itu ya wanita-wanita Indonesia itu ya sehat gitu kan, dengan lebih memperhatikan kesehatan organ reproduksinya. Ya betul. Seperti itu supaya nanti menjalani masa tua ya. Sehat juga. Sehat. Ya tapi memang terkadang sih itu tidak disadari ya Bu ya. Jangankan gitu untuk wanita yang di luaran, saya juga secara pribadi ini agak tersindir nih sahabat Dimsum ya, karena memang udahlah sehat gitu nggak kenapa-napa gitu. Tapi justru itu yang tidak disadari oleh wanita Indonesia, organ tubuh yang di dalam kita kan nggak tahu gitu. Apakah ya mudah-mudahan tidak terkena kanker gitu kan. Kadang-kadang juga ada berbagai macam penyakit yang memang dialami wanita itu adalah kista ya Bu ya. Gitu, atau mungkin bayinya kurang gizi ya Bu, itu yang memang harus ilmu itu yang harus kita ketahui sebagai seorang wanita ataupun ibu gitu. Bu,
Ini kan edisinya adalah edisi di mana sebagai kita akan menghadirkan sosok wanita-wanita yang inspiratif nih, gitu kan, di channelnya Dimsum ini. Ibu ada motivasi atau mungkin quote-quote yang ingin disampaikan gitu ya, atau kata-kata bijak lah ya kalau bahasa ininya untuk wanita-wanita di luaran atau di Indonesia. Apakah supaya menjadi Wonder Woman atau gimana gitu? Biar kuat seperti ibu gitu. Apapun itu profesinya ya, harapannya sih lebih memperhatikan kesehatan reproduksi ya, gaya hidup normal, gaya hidup sehat, pola hidup sehat ya, agar kita menjalaninya ke depannya lebih sehat. Bu, di sini kan memang fokusnya adalah rumah bersalin buah hati nih, gitu kan. Saya penasaran ingin lebih tahu tentang proses persalinan. Di sini berapa lama sih Bu kita akan proses persalinan, terus juga fasilitasnya untuk yang memang melakukan persalinan di klinik bersalin buah hati, apa aja yang pasien-pasiennya dapatkan mungkin? Iya, jadi di sini itu klinik bersalin buah hati ini kita persalinannya persalinan pro normal. Oh, jadi hampir 90% itu normal ya. Jadi ada juga dengan penyulit tapi tetap normal. Jadi kita di sini ada paket ya. Ada paket? Iya, paketnya itu di sini ada kelas 1, kelas 2. Kelas 1 dan semenjak pandemi itu kita tetap 1, biarpun nggak kelas 2 itu pasiennya untuk 1 orang. Oh, jadi hanya 1 orang. Dulu kalau sebelum pandemi itu kelas 2 ya berdua gitu kan, ke 1. Tapi semenjak pandemi ini kita tetap 1 orang. Dan fasilitas di sini itu kayak kita membaca di luaran sana wanita-wanita, apalagi ibu-ibu yang baru melahirkan anak pertama. Nah, mereka itu setelah pulang dari rumah sakit atau bidan gitu kan bingung memandikan bayi. Nah, kita udah include dengan nggak usah pusing nyuci pakaian kotornya. Nah, itu sampai ke pakaian kotor pun kita cuciin. Bingung juga pulang nanti mandiin bayinya gimana? Bidannya yang home care ya, ke rumah ya gitu. Jadi di sini tuh rata-rata sih satu hari 2 hari, tapi paketnya 2 hari. Sudah include-nya perawatan ibu dan bayi dan ada vaksin, udah include juga vaksin hepatitis B-nya, bayinya kan. Vaksin hepatitis B-nya dan sudah ada gratis foto bayinya. Wah, itu nggak usah pusing. Pokoknya yang melahirkan itu nggak usah pusing. Nanti ini balinya gimana ya? Tata cara perawatan plasentanya. Terus pakaian kotornya gimanain. Iya. Sampai pulang ke rumah juga ini mandiin bayinya gimana? Nggak usah pusing. Kita karena kenapa membaca itu pasien-pasien yang datang dari rumah sakit itu bingung. Nanti udah apalagi anak pertama ya, ini mandiin bayinya gimana? Perawatan tali pusarnya gimana? Nah iya, itu betul. di sini sudah include semua. Itu dialami sama saya Bu. Ada pertama jalan sama saya bingung ya mau gimana gitu. Akhirnya terserah dicuci sendiri aja. Tapi enaknya di sini itu sebelum pasien pulang tuh kita memberikan edukasi dulu. Edukasi. Iya, Jadi dia harus melihat cara memandikan bayi. Nah itu cara memandikannya kayak gimana sih gitu kan? Standar kita yang kita ajarkan di sekolah, bukan standarnya yang orang asal aja. Apalagi mau paraji kalau orang memandikan bayi itu nyuruh orang gitu kan? Nyuruh orang tuh nggak standar. Kita ada standarnya. Persis itu. Jadi memang ini diberikan edukasi dengan yang ahlinya. Jadi nggak akan ada lagi bahasa ticengklak. Bener ya Bu ya? Ada bahasa lagi ketika dimandiin nih bayi ticengklak. Jadi nggak akan ada bahasa itu karena memang sudah diberikan edukasi oleh ahlinya gitu ya Bu ya. Oh alhamdulillah nih ada paket 1, paket 2. Jadi udah nggak usah khawatir lagi buat sahabat Dimsum yang mau proses melahirkan ke rumah bersalin buah hati Perumahan Bumi Teluk Jambe Blok LD nomor 18 ya. Oke. Alhamdulillah nih sahabat Dimsum ya, kita dapat informasi paket komplit
tentang mulai persalinan, tentang bayinya, fasilitas bayi untuk divaksinnya, tentang reproduksi wanitanya, ada pap smear, ada vaksin kanker di sini gitu. Jadi buat sahabat dimsum, jadi nggak perlu khawatir, nggak bingung bingung nih mau kemana gitu ya. Untuk bidan senior yang berkualitas ada di sini di Rumah Bersalin Buah Hati, Bidan Nur Asia. Jangan lupa di Perumahan Bumi Teluk Jambe, Blok LD nomor 18. Bu, sebenarnya saya masih penasaran ya. Pengen konsultasi pribadi nih Iya, jadinya. nanti, Tapi kayaknya off the record nih. Ya Bu ya, nggak apa-apa. Terima kasih Ibu sudah hadir di channel Dimsum, sudah Sama-sama. memberikan informasi yang luar biasa untuk kita para wanita untuk menjaga reproduksi. Terima kasih banyak Sama-sama. sudah hadir di sini. Oke, sahabat Dimsum, kita undur pamit di channelnya Dimsum. Di sini bersama sahabat UMKM Karawang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.